Beberapa tamu negara juga sudah tiba di gedung MPR DPR Senayan Jakarta dan tadi juga sudah disambut langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan ini adalah Anwar Ibrahim. Datangan dari tamu negara Anwar Ibrahim yang merupakan Perdana Menteri Malaysia. Dan memang sahabat lama Pak Prabowo Subianto gitu ya. Ini langsung menyaksikan dan menghadiri. Punya kisah yang mirip ya, pada usia sudah agak lanjut. Kedua-duanya akhirnya bisa menjadi kepala pemerintahan. Betul. Kepala pemerintahan. Ini sahabat lama yang akhirnya nasibnya juga sama gitu ya Mas Toto. Iya, dengan segala macam perjuangannya yang pernah ada dan segala macam kontroversinya juga, baik Pak Prabowo ataupun Datuk Anwar Ibrahim. Jadi memang terlihat tadi ya, kalau pas Sanana Gus mau datang, agak berbeda. Salamannya bukan sekedar salaman, langsung Pak Prabowo dari jauh tangannya langsung terbuka dan memeluk. Karena memang ada kisah lama antara Pak Prabowo dengan beberapa Artinya memang ada hubungan yang erat gitu ya. Bisa dibilang. Walaupun dengan Sanana Gusmao ini menarik, dulu musuh politik. Sekarang jadi teman. Ya, sekarang jadi teman dan sahabat. Oke, kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Media dulu. Mas Media, ini kan kalau kita lihat juga citra baik dari ada survei Kompas di September 2024 ini bahwa memang Prabowo Gibran ini punya dua modal sosial, yakni citra yang baik dan juga tingkat keyakinan publik yang tinggi. Nah, ini bagaimana Mas Media melihatnya? Apakah dengan dua modal ini gitu ya, kebijakan-kebijakan yang non populis dari Prabowo Gibran ini bisa tidak terlihat gitu oleh masyarakat? Ya, sebetulnya kalau untuk kebijakan non populis, ya berharapnya itu sebetulnya kalau bisa dilakukan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga elektabilitas dan popularitasnya juga cukup tinggi. Artinya misalkan Pak Jokowi di akhir pemerintahan mungkin saja mengambil langkah untuk mengurangi subsidi BBM yang memang secara teknokratis itu memang tidak tepat sasaran misalkan, sehingga Pak Prabowo sudah enak nih tinggal melanjutkan legacy itu. Tetapi kan itu nggak diambil oleh Pak Jokowi dan itu terus membebani fiskal ke depan. Dan kelihatannya isu kebijakan non populis seperti BBM implikasinya kan signifikan sekali ya. Kemungkinan nggak akan diambil oleh Pak Prabowo dalam setidaknya 1 tahun ke depan. Karena ya seperti Mas Toto sampaikan, Pak Jokowi pernah melakukan hal yang sama dan itu popularitasnya langsung anjlok. Tetapi memang dari perspektif fiskal ini harus segera diatasi. Karena kalau kita bicara soal subsidi BBM yang terus membebani fiskal, persoalannya adalah karena program-program Pak Prabowo ini juga super ambisius juga. Makan bergizi gratis, belum lagi bahkan pendidikan kesehatan gratis. Persoalannya ini uangnya dari mana? Dan memang ada dorongan kemarin di akhir pemerintahan Pak Jokowi diambilkan dari pengurangan subsidi BBM. Tapi kemungkinan itu nggak diambil. Nah, lantas ini uangnya dari mana lagi? Jadi ini tantangan yang tidak mudah ke depan. Bagaimana Pak Prabowo membiayai program-program ambisius tersebut. Jadi Kementerian Keuangan sebagai aktor kunci ya, memang mau nggak mau harus mencari sumber penerimaan negara yang baru sehingga beban fiskal kita nggak semakin berat ke depan pada saat Pak Prabowo dan mimpinya. Oke, baik. Ini kita lihat Mas Media dan juga Mas Toto serta saudara pemirsa Kompas TV, ini adalah visual terkini di gedung DPR Senayan Jakarta. Terlihat rombongan iring-iringan dari Presiden Joko Widodo ini sudah tiba memasuki kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan sebentar lagi akan tiba di Gedung Nusantara yang merupakan lokasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Ini artinya kan masih pakai mobil RI1 gitu ya. Betul. Ini nanti pas pulang berganti. Mobilnya akan harus berganti. Mobil biasa. Tapi katanya kan sudah disediakan mobil khusus ya yang akan membawa beliau, nanti juga akan diantar sampai ke rumah di Solo oleh Kapolri dan Panglima TNI. Ya saya pikir sebuah hal yang positif lah. Apapun dengan segala kontroversi, kita tahu sampai sekarang memancing kontroversi terkait dengan Pak Jokowi, tapi apapun ya memang terutama pada saat hari ini
kita harus ikut memberikan sebuah persepsi yang positif dalam konteks secara simbolik bagaimana peralihan ini berjalan dengan mulus, transisi berjalan dengan mulus, dan paling tidak kebaikan yang memang sudah dibangun oleh Jokowi yang lebih banyak harusnya kita bicarakan hari ini. Ya, kita lihat ini Presiden Joko Widodo sudah juga tiba di gedung MPR DPR Senayan Jakarta, langsung disambut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi didampingi sang istri Ibu Iriana Joko Widodo, dan tampak ya Mas Toto dan juga Mas Media, ini pakaian yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo ini sama. Temanya sama dengan tidak ada yang menggunakan jas ya ternyata. Prabowo Subianto. Ya, langsung disambut oleh Prabowo Subianto saat tiba di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kita lihat nantinya akan prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan akan berlangsung sebentar lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan prosesi pelantikan ini dihadiri sekitar 1.100 undangan termasuk tadi ya tamu negara yang sudah tiba sejak kemarin. Agak mirip Beskap Betawi ya sebenarnya kalau lihat seperti ini. Ini Beskap Betawi kita lihat. Jadi tuan rumah pelantikannya di Jakarta, jadi bisa jadi ini pakaian yang dikenakan juga pakaian khas Jakarta. Nantinya setelah pelantikan ini nanti akan ada iring-iringan dan pesta rakyat untuk menyambut presiden dan wakil presiden baru. Kita lihat ini tampaknya Ibu Iriana bersalaman dengan menantu dan anak gitu ya. Betul. Sebagai wakil presiden terpilih 2024. Keluar dari ruangan ini bukan Pak Jokowi lagi yang menjadi pejabat, tapi anaknya Mas Gibran dengan Mbak Selvi. Ya, kita lihat tadi kedatangan dari Presiden Joko Widodo di gedung MPR DPR Senayan Jakarta ini langsung disambut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan juga ada yang menyambut yaitu Wakil Presiden terpilih yang sekaligus juga merupakan anak dari Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan sang istri Selvi Ananda. Ya, mungkin peristiwa ini kalau kita lihat ya yang mirip sekali dengan yang terjadi di Filipina ya. Jadi presiden sebelumnya mendatangi pelantikan dari wakil presiden terpilih yang juga adalah anaknya. Iya. Dan ini yang menarik juga bukan hanya prosesi pelantikannya saja hari ini, tapi peran apa yang bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo ini setelah pelantikan, setelah Pak Jokowi ini tidak lagi menjadi presiden, Mas Toto? Secara tata negara tetap sehebat apapun mantan presiden, sahamnya nol. Dia tidak lagi boleh memiliki saham karena itulah demokrasi, bahwa ada pembatasan kekuasaan dan kemudian fungsi mungkin dari seorang mantan presiden, apalagi yang dianggap tingkat kepuasan publiknya tinggi dan presiden terpilih sekarang juga bicara mengenai keberlanjutan, mungkin dalam konteks memberikan nasihat, memberikan masukan. Apakah perlu diformalisasi? Menurut saya itu malah akan membatasi tugas dari atau fungsi dari Pak Jokowi yang harusnya bisa lebih leluasa berkomunikasi, memberikan masukan. Jadi menurut saya tetap sebatas itu. Toh kalau berbicara simbol yang ada bukan simbol lagi, tapi secara letterleh ada anaknya Pak Jokowi yang menjadi pendamping dan akan menjadi wakil presiden. Jadi perannya itu lebih kepada bagaimana memberikan nasihat dan masukan terutama dalam konteks keberlanjutan tadi. Ya, kita lihat dulu visual terkini di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Mana tadi setibanya Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen Senayan, ini langsung disambut oleh Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan pimpinan MPR. Dan barusan kita lihat juga sudah berfoto bersama sebelum pelantikan. Persiapan pelantikan ini masih terus dilakukan ya, sebentar lagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 akan segera dilangsungkan. Yang tentu juga menjadi sorotan ini kan bukan hanya peran dari Presiden Prabowo, tetapi juga peran dari Wakil Presiden. Kita lihat ada Gibran Rakabuming Raka. Ini dari Mas Media melihatnya seperti apa, Mas? Apa yang perlu diambil Gibran perannya terkait dengan khususnya program-program yang menjadi prioritas gitu ya, makan bergizi gratis dan juga
kesehatan? Iya, kita juga mungkin menantikan malah ya, karena Pak Prabowo memang dengan karakteristik militer dan juga punya sejarah kepemimpinan yang panjang, beliau memang terlihat sedikit dominan dalam konteks beliau punya cara berpikir sendiri gitu ya. Termasuk juga dalam perspektif kebijakan sebetulnya Pak Prabowo punya narasi yang berbeda sebetulnya dari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Soal apa perannya Pak Gibran, kemungkinan besar dari proses debat kemarin kita juga melihat Pak Gibran kemungkinan akan mengambil peran di sektor-sektor yang berkaitan dengan inovasi, teknologi, dan juga mungkin salah satunya adalah di sektor-sektor industri, termasuk juga energi. Cuman kan memang secara undang-undang peran wakil presiden itu adalah pembantu presiden ya. Tetap kendali narasi, visi ke depan itu ada di dalam dirinya Pak Prabowo. Dari perspektif mass media ini probability target pertumbuhan ekonomi 8% ini akan dicapai kira-kira berapa lama? Sebetulnya kalau 8% ini kan dari GDP ya, itu indikatornya sudah mulai ditinggalkan oleh banyak negara. Jadi banyak negara itu sudah mendorong pada indikator pembangunan yang jauh lebih realistis seperti soal keadilan, perlindungan lingkungan, dan juga penguatan modal sosial masyarakat gitu ya. Tapi memang sebagai sebuah janji politik 8% ini memang harus dilihat sebagai sebuah indikator. Dan kalau pertanyaannya apakah bisa diraih, ya mungkin saja bisa diraih. Tapi dengan cara apa? Apakah dengan merusak lingkungan? Kita melihat banyak sekali kritik terhadap food estate misalkan ya. Apakah dengan cara juga mendorong terus industri ekstraktif gitu ya. Jadi memang pertanyaan lanjutannya adalah seberapa berkualitas pembangunan ke depan. Dan publik tentu juga tidak ingin dorongan-dorongan pertumbuhan ekonomi ke depan itu ditopang oleh sesuatu yang tidak berkelanjutan ya. Jadi memang lagi-lagi soal kualitas pembangunan. Pak Prabowo punya sejarah panjang dan bahkan beliau sebetulnya punya kemampuan ekonomi yang kuat ya. Pak Prabowo harus berani sebetulnya bermanuver, menciptakan daya saing industri yang lebih baik. Dan Pak Prabowo sebetulnya punya ruang untuk itu. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo sebetulnya punya kemampuan teknokratik yang cukup kompleks ya, cukup komplit dan Pak Prabowo harus berani melakukan itu. Jadi ya lagi-lagi publik menantikan. Nantikan bagaimana apa gebrakannya ke depan. Mas Toto, bagaimana Mas Toto terakhir singkat saja? Tentang Mas Gibran? Iya, secara tata negara memang fungsinya hanya membantu presiden. Jadi akan bergantung sekali kepada keinginan dari Pak Prabowo sendiri. Akan menempatkan posisi Mas Gibran apakah pasif atau memang akan proaktif. Dan kalau kita lihat dengan latar belakang masih muda dan biar bagaimanapun bagian dari keluarga Pak Jokowi, mungkin tadi yang disebutkan Mas Media tadi ya terkait dengan hal-hal yang sifatnya aktual. Ya, bagaimana menghadapi dunia digital, AI, inovasi, itu mungkin akan jadi porsi yang cukup tepat diberikan kepada Mas Gibran. Baik, terima kasih Mas Toto dan juga Mas Media atas perbincangannya. Dan Terima saudara, kasih. demikian program khusus jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.